Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yakni nama anggotanya Desya Monesinta dengan NIM 240411500093. Yang kedua yakni Ayu Nisa dengan NIM 240411500102. Di sini kami akan membahas mengenai di kursus Islam dan Sains dan di Indonesia pasang surut di kursus Islam dan Sains Integrasiisme Ar-Hamadi Mahzar. Mari kita ke poin A, yakni biografi Ar-Hamadi Mahzar. Dr. Ar-Hamadi Mahzar, MNC, lahir di Klaten, Jawa Timur tahun 1945. Adalah seorang filsuf Islam, fisikawan mengajar Indonesia. Ar-Hamadi pernah mengajar di Institut Arkeologi Bandung atau ITB, Islamic College for Advanced dan Jakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Riwayat pendidikan: Ar-Hamadi Mahzar menempuh pendidikan tinggi di Farusan Fisika IBB dan lulus pada tahun 1972. Ia juga pernah belajar geofisika di Universitas of Arizona Tucson, Amerika Serikat pada tahun 1974 sampai 1975. Gelar master ia dapatkan setelah menyelesaikan pendidikan dan program S2 Fisika Sekolah Pasca Sarjana ITB pada tahun 1984. Sepanjang tahun 1972 sampai 1999, Ar-Hamadi aktif sebagai staf jurusan Fisika ITB. Ia juga pernah mengajar mata kuliah seminar studi futuristik di Departemen Planologi IIB dari tahun 1995 sampai 2002, serta memberi mata kuliah pilihan filsafat di Biro Mata Kuliah Dasar Umum. Sekarang Departemen Sosial Teknologi ITB dari tahun 1993 sampai 2003. Ar-Hamadi pernah menjadi editor konsultan majalah Pustaka dari tahun 1974 sampai 1978, serta editor konsultan penerbit Pustaka Salman ITB sejak tahun 1980, dan juga salah satu seorang anggota staf Lembaga Pengkajian Islam Masjid Salman membeli sejak tahun 1991. Beberapa karya tulisnya adalah: 1. Yaitu Islam Militer Terjemahan Pustaka Salman, Bandung Artalia 1980. Yang kedua, Integralisme, Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam, Pustaka Salim Salman, Bandung 1983. Yang ketiga yakni Islam Masa Depan, Pustaka Salman, Bandung 1993. Ar-Hamadi Mahzar juga banyak menulis pagarta untuk buku-buku yang diterbitkan di Indonesia, baik karya asli maupun terjemahan. Berbicara mengenai sains dan agama, secara tidak langsung orang akan berpikir secara hubungan di antara keduanya. Dalam perjalanan sejarah, pertemuan antara sains dan agama tidak hanya pertentangan saja, tetapi juga orang berusaha untuk mencari hubungan di antara keduanya. Sains dan agama merupakan hal yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Hingga saat ini masih banyak terdapat anggapan yang kuat dalam masyarakat yang luas yang mengatakan bahwasanya antara sains dan agama susah untuk disatukan atau ditemukan.
mengatakan bahwa sains tidak mempedulikan agama dan agama pun tidak mempedulikan sains. Sebenarnya relasi antara sains dan agama dapat dirunut pada pemberontakan pemikiran yang dilakukan oleh para penemu di bidang sains terhadap kekuasaan gereja pada abad ke-15. Dalam teori Isaac Newton dikatakan bahwa benda bergerak dengan kecepatan tetap. Gaya bukanlah penyebab gerak, melainkan penyebab perubahan berupa hambatan, percepatan dan pembelokan. Gaya tidak diperlukan dari benda tersebut, akan tetapi benda itu yang memiliki gaya. Pandangan Isaac Newton tersebut dikenal dengan teori mekanik Newtonian. Yang paling terlihat adalah psikologi ketersaingan manusia, alienasi. Karena manusia memandang alam hanya sebagai objek yang berada dirinya yang bisa dieksploitasi berdasarkan kepentingan dirinya yang lebih berhak daripada manusia. Tidak juga Tuhan yang lain. Manusia sebagai pusat. Para pemikiran mengklaim bahwa hal ini terjadi karena pandangan Newton mengklaim mutus serangkaian ekstensi hanya sebatas pada materi dan manusia sebagai pusat. Dan agama atau teologi, penemuan sains mutakhir ini dicari implikasi dalam teologi dengan tidak melupakan teologi tradisional. Pandangan berbaur ini secara spesifik ingin menghasilkan teologi yang baru berupa teologi of nature atau teologi Adam, yang dibedakan dengan natural teologi. Teologi natural R. Muhammad 2002 176 sampai 180. Teologi of nature atau teologi alam merupakan teologi yang berpijak pada ilmu pengetahuan dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengkonstruksi lagi doktrin agama. Sedangkan natural teologi, ini teori alamiah, merupakan teologi yang berpijak pada agama dan memperkuat ajaran agama dan bukti-bukti ilmiah ar-hamili mahzan. Manusia, Tuhan dan alam menyebabkan sains dan agama atau pengantar, dan Ian Barbour 2005-11. Jika di dunia barat seperti itu, maka berbeda halnya dengan Islam. Adapun hal yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah peneliti berangkat tanya terhadap sains. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran juga, dan hadis mengajak umat Islam untuk mencari ilmu, mendapatkan orang-orang yang berilmu pada kedudukan bahwasanya tinggi selayaknya. Setidaknya dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa kata ilmi atau ilmu dan kata-kata jadian digunakan lebih dari 750 kali. Islam dan sains di Indonesia. Diskursus berasal dari bahasa Latin, yaitu diskursus, yang secara harafiah berarti berlari, bolak-balik, adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam ilmu filsafat, diskursus merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault dalam karya-karyanya. Bagi Foucault, diskursus adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran
yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Dikursus oleh asumsi yang umum pada kemudian menjadi ciri-ciri khas dalam pembicaraan baik dalam suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu prodi tertentu. Sains adalah observasi, identifikasi, signifikasi, penyelidikan, eksperimentalan, penjelasan teoritis dari fenomena. Hal tersebut khususnya digunakan dalam kegiatan diterapkan objek atau studi penyelidikan. Sains adalah ciptaan manusia dengan alatnya yang paling canggih, yaitu rasio atau logika. Karena beberapa ilmuwan memandang sains dan agama sebagai sains dan agama. Menurutnya, antara sains dan agama terdapat berikut. Ian Garbour yang mencoba memetakan pendapat 4 varian hubungan: konflik, identifikasi, dialog, dan integralisme, dan hubungan memilih yang keempat, yaitu integralisme sama lainnya. Namun, pengamatan itu dibatasi pada teologi Kristen bukan Islam. Sedangkan Dr. Mulyadi Kartanegara, seorang dokter filsafat lulusan Universitas Cingur, pendapat bahwa fondasi pemeriksaan itu yang mendasari integrasi epistemologis tidak lainnya daripada prinsip paling mendasar dalam seluruh ajaran Islam, yaitu tauhid, esensi peradaban Islam, yang tanpanya lahirlah problem fundamental yang sangat mungkin lahir dari dikotomi ketat antara ilmu agama dan sekuler. Bagaimana Barat membatasi objeknya hanya pada entitas fisik, maka alat atau sumber yang mereka pakai untuk memperoleh pengetahuan tentang entitas fisik tersebut adalah indera-indera fisik dalam Kartanegara. Lain halnya dengan Syahrir Muhammad Zain, seorang profesor dalam bidang matematika Universiti Kebangsaan Malaysia, menganalogikan konsep dengan konsep-konsep objektivitas, di mana sains dikatakan sebagai orang yang berusaha berpikir dan bekerja secara objektif. Dan terakhir adalah gagasan guru besar pendiri ISTAK, yaitu Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, bahwa banyak kesamaan yang penting dari posisi kita dengan filsafat dan sains kontemporer dalam hal sumber dan metode ilmu. Kesatuan cara mengetahui secara tradisional dan empiris, gabungan antara realisme, idealisme, dan praktisme sebagai landasan kognitif. Menurut Fethullah Gulen, sumber permasalahan dalam diskursus Islam dan sains adalah materialisme, merupakan kajian filsafat yang memandang bahwa yang dapat dikatakan benar-benar adalah sesuatu yang berbasis materi. 2. Ada anggapan bahwa manusia itu merupakan hasil seleksi alam, bukan ciptaan Tuhan, hanya spesies yang unggul yang mampu bertahan, sedangkan spesies yang cacat akan punah. Dalam kajian selanjutnya, teori ini benar-benar memisahkan fenomena alam dan kuasa Tuhan sampai pada titik kulminasi, yaitu autisme. Ketidakpercayaan pada Tuhan inilah yang dianggap sebagai sebuah permasalahan yang serius. C. Kemunduran sains. Konflik terjadi
pada masa akhir kemunduran Syiah Islam, yakni kemunculan Syiah modern Nektoy. Konflik juga terjadi saat kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak mengenal kitab Ihya Ulumuddin? Ya, kitab hasil karya Imam Abu Hayy Al-Ghazali yang sering dijadikan sebagai sandaran dan rujukan bagi sebagian umat, terutama di Indonesia. Imam Al-Ghazali sering sekali dianggap sebagai ahli filsafat Islam dan ilmu kalam, dan kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin itu pun dianggap sebagai masterpiece Imam Al-Ghazali dalam hal ilmu kalam dan filsafat. Ihya Ulumuddin menyerukan umat Islam untuk kembali menghidupkan ajaran agama. Pendapat ini menyebabkan kesalahpahaman bahwa adanya larangan untuk kesalahpahaman ini berdampak pada ketimpangan posisi ilmu seperti terpisahnya tradisi filsafat kelompok ilmu Furnawi dan tradisi pemikiran keagamaan ilmu ukhrawi. Dampak dari kesalahpahaman agama dan Syiah menimbulkan ketimpangan posisi ilmu sehingga terpisahnya tradisi filsafat dengan tradisi pemikiran keagamaan. Keduanya berada pada tempat yang berbeda. Filsafat dan Syiah berada dalam satu kelompok. Ilmu duniawi dan agama berada dalam kelompok lain, ilmu ukhrawi. Jika para penuduh ini mau sedikit membuka langsung pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali dalam berbagai karyanya, akan jelas bagaimana sebenarnya posisi dan sikap beliau pada ilmu-ilmu rasional seperti sains, kedokteran, logika, dan matematika. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya. D. Integralisme Ar-Hamadi Mazhar. Ar-Hamadi Mazhar mencetuskan pemikiran tentang integralisme Islam. Integralisme Islam ini lahir atas konstruksi dialektis antara spirit filsafat tradisional Islam dan ide-ide yang datang dari pemikiran modern Barat. Dalam gagasannya, Ar-Hamadi Mazhar banyak mengambil inspirasi gang perkembangan pengetahuan mutakhir, baik itu filsafat maupun teknologi. Langkah yang tempuh Ar-Hamadi Mazhar telah membawanya pada suatu corak pemikiran yang bersifat integralis, sehingga Ar-Hamadi Mazhar kemudian menyebut hasil pemikirannya tersebut dengan istilah integralisme Islam. Integralisme secara sederhana bisa dipahami sebagai usaha pendekatan yang mengikuti sertakan semua kebenaran yang penting dari beragam disiplin keilmuan. Dalam pendekatan integralis ada upaya penghormatan dan kerjasama bersama beragam kebenaran yang didekati secara berbeda-beda dalam kesejarahannya. Dengan kata lain, integralisme merupakan wawasan menyeluruh dalam memandang segala sesuatu, baik itu sains, teknologi, dan seni maupun budaya dan agama. Sumber kebenaran ketiga prinsip integralisme ini menurut Ar-Hamadi Mazhar akan menjadi solusi bagi
yang dihasilkan oleh corak berpikir postmodernisme yang cenderung dekonstruktif dan relativis. Integralisme Islam yang menjadi tawaran dalam penelitian adalah suatu pendekatan kritis dan kontradiktif terhadap pola pikir postmodernisme yang memiliki kecenderungan dekonstruksi dan menghancurkan tantangan yang sudah ada sebagai sebuah tawaran tentu saja tidak harus diterima begitu saja. Kesimpulannya bahwa hasil penelitian Al-Hamadi Mazhar barulah usaha awal untuk menghidupkan kembali tradisi berfilsafat di kalangan umat Islam. Dengan melakukan kajian awal ini, pemikiran tentang integralisme Islam bisa dikembangkan agar bisa menjadi sebuah sistem filsafat yang kuat dan benar-benar mampu menjadi sumbangan terhormat Islam bagi peradaban dunia. Dalam dunia modern telah menghasilkan banyak teknologi yang menjadi manusia lebih praktisi, nyaman, dan aman menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, beberapa cendekiawan dan saintis punya gagasan sendiri tentang Islam dan sains. Al-Hamadi Mazhar berpendapat bahwa sains bisa disebut sebagai karunia untuk manusia yang tak tertandingi sepanjang zaman. Sementara itu, sains juga merupakan salah satu jalan untuk mencari kebenaran objektif. Walaupun demikian, sains cenderung otonom, sehingga karenanya ia lebih sering dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran.